Halo? Yang mana ini yang lain? Dinyalakan dulu. Ayo dinyalakan. Videonya dinyalakan. Kalau nggak dinyalakan ini Bapak seperti mengajar sendirian. Nggak ada yang mendengarkan. Ayo, Amelia, Ayuni, Bintang, Natalina, Faliza, Lailatul Farida, Anggundia, Nabil Arkan, Malik Yusuf Davariko, Agetiano Sigit, Sakila, Juan, Fenggi mana? Fenggi sik makan ini. Oke, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah Bapak sampai sekarang juga diberikan kesehatan. Kemarin Bapak sudah bincang-bincang dengan Bapak Farid hari Jumat kemarin ke sekolah. Dan ada banyak ilmu yang Bapak ambil ya dari beliau. Juga informasi bahwasannya kegiatan ini suaranya jelas atau ada ngingingnya? Jelas. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Informasinya insya Allah mungkin pekan besok ini pekan terakhir Bapak mengajar kalian ya. Tapi Bapak masih ada di sekolah untuk melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Kemungkinan kita akan bertemu kembali itu bukan di dalam pembelajaran matematika, tetapi mungkin di pelatihan desain, kemudian pengelolaan sosial media, kemudian mungkin Bapak bertemu dengan pengurus OSIS, akan memberikan pembinaan kepada pengurus OSIS, kemudian juga mungkin ketika sudah offline, Bapak akan mengajak kalian untuk memperbaiki greenhouse, kemudian dan lain-lain seputar sekolah. Ya. Tapi nanti apakah Bapak masih terus diminta oleh Pak Farid untuk ngajar atau tidak, nanti bergantung Pak Farid. Kalau Pak Farid minta Bapak untuk ngajar, ya kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Oke, untuk pertemuan kali ini tidak ada materi tambahan, tetapi Bapak akan mengulang yang kemarin, karena Bapak rasa yang kemarin itu masih banyak yang belum paham, sehingga kemarin juga ada yang nanya di chat, ya Dava itu nanya ke Bapak, mohon maaf Pak, tugasnya ini seperti apa? Saya masih bingung gitu. Terus dijelaskan gimana. Terus akhirnya Bapak ya sudah, pertemuan besok ini kita akan bahas ulang terkait persamaan kuadrat menggunakan kuadrat sempurna ya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Oke, Bapak izin share screen. Bapak sudah siapkan Oke. Sudah terlihat belum share screen-nya Bapak? Masih nge-lag, Pak. Oh iya. Udah, Pak. Sudah ada X kuadrat min 3X plus 6. Udah, Pak. Oke. Sebentar. Oke, Bapak mulai. Ini merupakan soal yang kemarin, soal yang B ini. Kan kemarin ada soal B dan C, dan ini soal yang B. Ini Bapak akan bahas di sini. Silakan kalian cocokkan alat tulisnya yang kemarin yang buku kalian yang kalian kerjakan, itu silakan kalian cocokkan. Oh, apakah sudah benar pekerjaan saya atau belum? Tapi yang belum mengerjakan ya nggak tahu. Ya kalau yang belum mengerjakan ya nggak tahu kalian ini bisa menyocokkannya di mana. Cuman ya silakan dicatat kalau memang nggak ngerjakan, supaya ini menjadi catatan yang penting nanti ketika penilaian harian kalian bisa buka-buka lagi. Oh seperti ini ternyata caranya gitu. Ini ada negatif x kuadrat negatif min 3x ditambah 6 sama dengan 0. Ini kan masih negatif, yang di x kuadrat, koefisien yang di x kuadrat ini masih negatif. Negatif 1 ya, karena kan setiap apapun yang dia tidak ditulis koefisiennya, maka sejatinya di sini adalah 1. Begitu pula dengan kuadrat, misalnya di sini punya 3. 3 ini sebenarnya bukan hanya 3, tetapi 3 pangkat 1. Nah, maka ketika kalian itu ada soal seperti ini, 3 pangkat 3 dikali 3
ini hasilnya bukan 9 pangkat 3. Kalau 9 pangkat 3 ya jelas salah. Tetapi sebenarnya di sini 3 ini adalah pangkat 1. Nah, kalau 3 pangkat 3 kemudian dikali 3 pangkat 1, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 ditambah 1. Benar begini kan? Nah, hasilnya makanya sama dengan 3 pangkat 4. Hati-hati. Hati-hati. Setiap angka yang tidak ditulis pangkatnya, maka dia selalu pangkat 1. Ya. Jadi sangat matematika itu butuh ketelitian yang sangat tinggi ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti untuk mengerjakan soal matematika. Oke, kita kembali ke laptop, kembali ke yang ini. Karena di sini masih negatif, maka kita akan mempermudah mengerjakannya dengan cara kita jadikan positif. Jadikan positifnya caranya gimana, Pak? Ya kita kalikan semua dengan negatif ya. Negatif kali negatif kan hasilnya nanti akan positif. Kita kalikan semua dengan negatif 1. Maka di sini soalnya menjadi X kuadrat. Ya. Kemudian positif atau ditambah 3X. Karena kan dikalikan negatif, jadi positif ya. Nah, kemudian yang ini, yang positif, jadinya negatif. Sama dengan 0. Nah, maka kalau soalnya sudah berubah seperti ini, kita akan mudah. Karena koefisien yang di X ini, ya, koefisien yang ada di X kuadrat ini, dia sudah positif. Jadinya enak kalian. Kalau negatif itu agak sedikit menyusahkan ya. Nah, kemudian setelah itu seperti yang kemarin kita pelajari, step yang pertama adalah memindah C ini ke sebelah kanan. Ya, benar begitu kan ya? Kita pindah sebelah kanan. Ini step yang pertama. Oke. Maka di sini Bapak tuliskan kembali menjadi X kuadrat. Nah, kemudian ditambah 3X. Kemudian sama dengan di sini 6. Positif 6, kan pindah. Ini kan negatif, pindah ke sini jadi positif 6. Kalau positif nggak usah dituliskan positifnya. Ya 6 gitu aja. Lalu step berikutnya kita akan menambahkan. Ya jadi yang ruas apa kiri ini, kita fokus ruas kiri dulu, kita akan menambahkan dengan bilangan kuadrat. Nah, kita tuliskan ulang dulu, X kuadrat. Oke. Kemudian ditambah 3X, kita tuliskan ulang. Nah, lalu ini ditambah dengan bilangan kuadrat di sini ya, ditambah dengan bilangan kuadrat, kan seperti ini kemarin. Nah, lalu yang di dalam sini itu apa? Siapa yang di dalam sini? Yaitu koefisien dari X atau yang B ya, ini, yang plus 3 ini. Nah, ini menjadi bilangan yang masuk di sini. Nah, masuk di sini. Jadi di sini pasti 3. Kemudian dibagi berapa? Dibagi ketetapan, yaitu 2, dibagi 2. Pasti semua dibagi 2. Pasti ya, ini tidak bisa berubah. Per 2 ini tidak bisa berubah. Tetap. Nah, kemudian kita tuliskan yang sebelah kanan sama dengan 6. Kok cek besarnya sih? Oke. 6. Nah, 6 ini sama karena yang sebelah kiri ini ditambah 3/2 pangkat 2, maka yang biar nggak iri, maka yang sebelah kanan itu juga ditambah 3/2 pangkat 2. Fenggi, duduknya yang enak. Nanti kamu kelihatan di YouTube seperti itu ya, mentangkring gitu ya. Kemudian ini sama ya. Sama, Bapak tuliskan dengan warna yang sama supaya kalian nggak bertanya-tanya kok dari mana? Ya ini karena dia yang kiri ditambahkan 3/2 pangkat 2, maka yang kanan juga ditambahkan 3/2 pangkat 2. Oke. Setelah itu step berikutnya adalah yang ruas sebelah kiri ini kita akan ubah menjadi kuadrat sempurna. Nah, kemarin cara merubahnya kan gampang. Pertama, ini turun, yang X ini turun, tapi kuadratnya nggak usah dituliskan, jadi X ya. Kemudian yang ini, yang plus 3X ini nggak usah dituliskan, langsung kita ke sini. Yang ini kita tuliskan, tapi kuadratnya juga nggak usah ditulis, jadi plus 3/2 ya. Kemudian ditutup kurungnya, ditambahi kuadrat. Kemarin sudah ada pembuktian ya, bahwa ini hasilnya sama dengan yang atas, itu sudah Bapak buktikan.
Kalau misalnya kalian masih perlu pembuktian lagi karena masih nggak percaya apakah benar x plus 3/2 kuadrat ini sama dengan x kuadrat plus 3x plus 3/2 kuadrat. Maka silakan dilihat video yang kemarin, di situ ada pembuktiannya. Dan cara merubah ini kan mudah toh. Nah kan kemarin sudah dipahami ya. X-nya turun, kemudian ininya nggak usah ditulis, yang tengah, yang B, kemudian langsung ke C, kemudian dikasih kurung kuadrat. Setelah itu yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sudah kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, ya. Maka yang sebelah kanan kita operasikan. Pengoperasian kan mudah, 6-nya tetap dulu. Kemudian ditambah 3/2 kuadrat ini berapa? 3/2 kuadrat kan sama dengan 3/2 kali 3/2, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 3 sama dengan 9, ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini ya. Kemudian Bapak garisi di sebelah sini, Bapak lanjutkan sebelah atas, ya. Bapak tuliskan kembali. Oh, kita langsung operasikan. Yang sebelah kiri kita tuliskan, Bapak tuliskan kembali. Sorry, ada kurungnya. X plus 3/2 kuadrat, ya. Bapak tuliskan lagi. Nah, kemudian yang sebelah kanan, ini 6-nya kita akan samakan penyebutnya. Kita akan samakan penyebutnya menjadi 4. Nah, kalau samakan penyebutnya sama-sama 4, maka 6 ini akan berubah. 6 kali 4 berapa? 24. Yes, kayak pelajaran SD itu wes ya. 24 plus 9. Nah, sampai di sini paham apa? Tidak. Sampai di sini paham nggak? Ayo dijawab. Biar nggak kosongan ini. Yang lain? Paham. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, jangan nanti di sini paham, nanti pas ngerjakan soal nanya temennya ini gimana, akhirnya jawabannya sama semua. Kemarin juga Bapak ya gimana mau nilai apa enggak ya, tapi yang penting kalian ngerjakan itu saja sudah Bapak apresiasi, meskipun jawabannya satu kelas itu sama, itu nggak apa-apa, yang penting kalian mau ngerjakan ya. Kalau nggak mau ngerjakan ini kan 0, wah susah ini. Minimal kalau kalian ngerjakan itu kalian menulis kan berarti kalian ada memori yang masuk di dalam pikiran kalian. Oh ini itu masih masuk. Ketimbang 0 betul nggak mau ngerjakan. Ini kita tuliskan lagi. Lanjut ya. Kita fokus lagi. Kita tuliskan ulang. Maka yang sebelah kanan kita akan operasikan sampai terakhir ya. Nah di sini menjadi berapa? 24 ditambah 9 berapa? Halo. 24 ditambah 9 berapa? Enggak ada yang tahu ini. Nah, 33. Ya dijawab, Rek. Kalian masa 24 tambah 9 enggak tahu? Balik SD kalian ya. Kan pertambahan tuh. Per 4. Nah, kemudian setelah itu pangkatnya, step berikutnya ya, step selanjutnya, pangkatnya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Kuadrat ini kita akan pindah ke sebelah sini. Nah, kalau kuadrat itu pindah, maka dia akan menjadi akar. Sudah kita bahas kemarin ya. Ini inverse. Ya. Kalau misalnya plus dipindah ke kanan kan jadi negatif. Kalau perkalian dipindah ke kanan kan jadi pembagian, ya kan? Kalau positif kalau negatif dipindah sebelah kanan jadi positif, kebalikannya. Lalu kalau kuadrat pindah sebelah kanan maka jadi akar. Itu kebalikannya. Oke. X plus 3/2 sama dengan, ingat kalau akar harus ada plus minus. Harus ada plus minus. Plus minus akar dari 33/4. Nah, sampai di sini ini yang bulat kalian. Akar 33/4 ini berapa hasilnya? Itu yang jadi masalah kemarin ya. Mana Dava? Malik Davariko mana? Halo? Panggilannya siapa sih? Yusuf Malik Davariko ya? Panggilannya siapa? Dava. Ayo, Dava mana Dava? Halo Dava? Menyimak nggak kamu? Yang kamu tanyakan ini kan? Akar 33/4 ini bukan? Waduh, no respon ini. Apakah ditinggal mandi atau ditinggal ngegame? Kurang paham.
Makanya kalian tuh Bapak suruh on cam itu supaya ya kalian benar-benar melihat apa yang Bapak ajarkan. Kan Bapak ngalor ngidul menjelaskan gitu ya. Terus kemudian kalian nggak ini apa namanya nggak melihat itu kan ya Bapak juga ngerasa kayak ya percuma Bapak ajarkan itu. Ya ada di dalam pembelajaran itu ada banyak sekali instrumen ya. Pertama kita harus nyari sistem yang bagus, kemudian kita harus punya fasilitas yang menunjang, kemudian kita harus punya juga guru yang berkompeten, ya kemudian kita harus punya murid yang mau mendengarkan. Pertama kalau sistemnya bagus, sekolahnya bagus, akreditasi sudah A banyak ini masuk. Kalau misalnya akreditasinya masih C itu juga pasti mempengaruhi. Yang kedua fasilitas, contoh misalnya kita dalam daring ini kemudian nggak ada Zoom premium seperti ini misalnya hanya 40 menit kan sangat berpengaruh dengan pembelajaran kan. Kemudian nggak ada misalnya cuma dikasih materi di Google Classroom tanpa Zoom misalnya itu kan juga sangat berpengaruh dengan ngertinya kalian terhadap matematika. Yang ketiga guru yang berkompeten, ya sistemnya bagus, fasilitas ada, gurunya nggak bisa menjelaskan, sama saja ilmunya nggak akan masuk ke kalian. Yang keempat muridnya harus ada, Kalau gurunya sudah bagus, sudah pinter, pakai fasilitas yang ada, sekolahnya akreditasinya bagus, muridnya nggak ada, lalu yang diajar siapa? Nah, itu harus semua 4 instrumen itu terpenuhi, ya. Jadi di sini Bapak mohon kerjasamanya untuk kalian bisa mendengarkan. Ini kan sangat susah. Kita kembali ke pembahasan akar plus minus akar dari 33/4 ini sangat susah kalau dijadikan bilangan biasa. Maka jangan bingung, nggak usah diubah. Nah, kita sekarang pakai yang positif dulu. Ini kan positif negatif. Kita pakai yang positif dulu. Kita tuliskan X plus 3/2. Ya. Kemudian di sini sama dengan positif dulu ya. Nanti yang negatif. 3/3 akar 3/3 per 4. Nah, kemudian yang ini yang 3/2 kita akan pindah ke ruas sebelah kanan. Kita akan pindah ke sini ya. Seret. Kalau pindah pasti dia jadi negatif ya, kebalikannya. Oke, berarti ini Bapak tuliskan menjadi X sama dengan sini pindah kita tuliskan lagi atau dipindah jadi negatif 3/2 ditambah akar 33/4. Nah, ini sudah. Ini benar jawaban kalian kalau seperti ini. Ya, kalian pasti mungkin ada yang menggunakan kalkulator ya untuk menghitung akar 33/4 ini. Jadinya 2,8 sekian gitu. Ya pasti. Tapi kalau kalian misalnya bingung, ya sudah nggak usah diubah. Seperti ini aja sudah benar sudah. Jadi X yang pertama adalah negatif 3/2 plus akar 33/4. Gitu jawabannya. Lalu sekarang kita pakai yang negatif ya. Ini kan tadi sudah yang positif, kita pakai yang negatif. Sebentar. Oke. Kita tuliskan ulang X plus 3/2 ya. Kemudian sama dengan kata tadi sudah positif akar 33/4, sekarang kita negatif. Negatif akar 33/4. Hasilnya adalah X, kemudian yang 3/2 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 3/2. Ini. Kemudian yang ini negatif akar 33/4. Nah, jawabannya 2. Jawaban hasil akhirnya itu ada dua akar. Nah, ini yang kalian tuliskan. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah ini satu itu min 3/2 plus akar 33/4. Akar yang berikutnya min 3/2 min akar 33/4. Itulah hasil akhirnya. Nah, itu soal pertama, mudah. Ya nggak mudah, tapi Bapak mengulang lagi. Untuk soal yang kedua, ini masih ada 15 menit. Oke, masih cukup sepertinya ya. Bapak akan bahas singkat. Inilah soal yang kedua. Oke, yang C maksudnya. Nah, ini sama halnya dengan yang
tadi ya. Karena di sini sudah positif akar x kuadratnya sudah positif koefisiennya, maka nggak usah dikalikan negatif lagi. Kita langsung kerjakan. Step yang pertama adalah kita akan pindahkan ini 2 ke arah kanan. Oke. Kita tuliskan lagi x kuadrat min 2x, ya, kemudian dipindah sebelah ini ke kanan, kemudian jadi 2. Nah, setelah dipindah maka kita tambahkan dengan kuadrat, bentuk kuadrat. Kita tuliskan lagi x kuadrat min 2x, ya, kemudian ditambah berapa bentuk kuadratnya. Oke, ditambah berapa, maka yang negatif 2 pindah masuk ke sini, masuk ke dalam, ya. Ditambah negatif 2, lalu dibagi dengan 2, pasti dibagi dengan 2. Sementara yang kiri sudah ditambahkan negatif 2/2 kuadrat, maka yang kanan pasti ditambahkan juga dengan bentuk bilangan kuadrat yang sama, negatif 2/2 akar 2. Nah, setelah itu kita akan ubah yang ini, yang sebelah kiri menjadi kuadrat sempurna. Kurungnya kita tuliskan dulu, lalu yang di dalam ini apa? Ini turun, X-nya turun menjadi X. Yang ini nggak usah ditulis, yang ini turun. Negatif 2/2 kuadrat. Nah, sama dengan di sini akan kita operasikan, ya. Tapi sebelum itu kita tuliskan dulu aja supaya tidak bingung. Kita tuliskan ulang dulu. Oke. Karena di sini itu negatif 2 dibagi 2, maka kita bisa ubah menjadi negatif 1. 2 bagi 2 kan 1. Nah, maka di sini sama dengan X min 1 kuadrat. Sementara yang ini menjadi, ya, 2. Ini min 1 dikuadratkan, ini kan hasilnya, yang ini hasilnya min 1. Min 2/2 kan hasilnya min 1. Terus dikuadratkan. Hasilnya jadi min 1 kali min 1, hasilnya positif 1. Oke. Lalu kita operasikan lagi, turun X min 1/2, di sini sama dengan 3. Ya, 2 tambah 1. Lalu kuadratnya kita akan pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi di sini tinggal X min 1. Di sini jadi plus minus akar 3. Nah, akar 3 berapa? Sudah, nggak usah diubah kalau memang, waktunya tinggal 10 menit. Bang, cukup. Kalau memang kalian nggak bisa ubah bentuk akarnya, ya sudah. Tetap aja tulis akar 3. Maka kita ambil yang positif dulu. X min 1 sama dengan positif akar 3. Maka X-nya sama dengan min satunya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 1, positif 1, ya. Ditambah akar 3. Ini untuk yang positif. Sekarang yang negatif. Kita tuliskan ulang, X min 1 sama dengan, berarti di sini negatif akar 3. Nah, negatif akar 3. Maka di sini X min 1-nya ke kanan berarti menjadi positif 1. Min akar 3. Nah, maka inilah jawabannya, 2 ini. Jadi akarnya adalah, akar dari persamaan kuadratnya ada. Yang pertama X-nya ini. Ya, yang kedua yang ini. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya, Bapak beri kesempatan. Rapot kalian kan ada nilai keterampilan juga kan. Nah, nilai keterampilan itu diambil dari keaktifan kalian mengikuti Zoom, keaktifan kalian bertanya, keaktifan kalian mengisi tugas-tugas. Kalau nilai yang pengetahuan diambil dari, ya, hasil kalian mengerjakan dapatnya nilainya berapa, 80, 90, atau 46 kayak nomornya Rosi, ada juga ya. Atau di bawah 46 ada. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dari kelas
9C boleh, 9F juga boleh. Silakan kalau mau bertanya. Ayo. Ini apa, Pak? Kok nggak bisa upload screenshot di absen? Sepertinya mungkin filemu itu terlalu besar. Kemungkinan ya. Coba diupload ulang. Itu yang belum isi absensi. Yang belum isi absensi, Bapak kirimkan linknya ya. Di room chat. Di room chat Bapak kirimkan. Jadi kalian silakan klik. Ya, silakan diklik. Ya, ada yang tanya? Enggak ada. Ada apa Fenggi ini barusan? Fenggi lagi ngomong adiknya. Sungguh kakak yang luar biasa. Kalau kalian ketemu Bapak di luar, kan Bapak ada di Hunet. Kalian kan pasti rumahnya juga ada yang di daerah Tegal Besar itu kan. Biasanya juga Bapak sering lewat sana. Bapak juga ngelesi salah satu murid Bapak itu di sana. Jadi Bapak datang ke rumahnya untuk ngelesi setiap ya hari Rabu sama Sabtu. Jadi kemungkinan kalau ketemu kalian jadi disapa aja, nggak usah terlalu formal ya. Umur Bapak juga masih muda, baru 22 tahun, mungkin ya 8 tahun lebih tua mungkin, atau mungkin enggak ya, mungkin kalian umurnya sekitar 14-15 kan. Berarti ya sekitar 7 tahun lebih tua atau 8 tahunannya. Sudah ada yang mau bertanya enggak? Untuk mengenai soal berikutnya, tugasnya maksudnya. Kenapa Pak kok selalu setiap pertemuan ada tugas ini? Ya karena Bapak sesuai instruksi dari Pak Farid dan dari guru-guru kelas 9 yang mengampu, atau mungkin kelas 7, kelas itu sama. Jadi setiap pertemuan kalau bisa ada tugas Pak gitu. Ya sudah, Bapak pasti adakan tugas. Sebenarnya Bapak juga agak kasihan sama kalian ya, setiap pertemuan ada tugas. Pasti di mata pelajaran yang lain juga pasti ada tugas kan. Cuman ya mau gimana lagi? Ini adalah tugas Bapak untuk bisa memastikan kalian paham atau tidak, ya hasilnya dari tugas-tugas itu. Lalu yang susah itu adalah yang F, kelas F. Karena Bapak itu sebenarnya ngajarnya di kelas D, yang kelas F itu kan Pak Farid. Cuman jadi Bapak itu gabungnya di Google Classroom kelas C saja. Yang kelas F enggak. Makanya Bapak nggak bisa, ketika kalian mengumpulkan itu harus dikumpulkan juga ke Pak Farid, karena Pak Farid yang akan memasukkan nilai kalian yang kelas 9F. Nah, Bapak kemarin itu minta untuk dimasukkan juga di Google Classroom kelas 9F, tapi masih belum. Jadi masih sampai sekarang kalau ada tugas, itu nanti akan Bapak kirimkan ke salah satu murid atau mungkin ke Pak Farid. Nanti Pak Farid akan mengirimkan di grup kelas kalian yang di WA itu. Nah, nanti cara pengumpulannya silahkan menyesuaikan Pak Farid, apakah dikumpulkan di Google Classroom atau dikumpulkan secara personal lewat chat pribadi ke Pak Farid. Yang kalau kelas 9C ya pasti nanti dilihat saja di Google Classroom. Pasti nanti Bapak akan sediakan soalnya, nggak banyak, mungkin 1 atau 2. Setelah itu kalian bisa mengerjakan. Nah, terus ya itu ya yang mau Bapak sampaikan adalah seperti itu. Jadi ya bukan kemauan Bapak untuk memberikan soal terus setiap pertemuan, cuman sebagai guru ya kita harus memastikan kalian mengetahui atau paham atau tidak. Kalau dari tugas yang kalian kerjakan kemarin kan Bapak bisa menganalisis, oh ternyata si Bintang ini masih belum paham yang ini, ternyata Ayu ini masih belum paham yang ini. Nah, maka di pertemuan berikutnya itu Bapak akan ulas, oh ini seperti ini. Nah, sehingga kalian jadi paham. Kalau nggak ada soal itu, maka Bapak nggak tahu, oh, apa ini sudah paham atau tidak. Nah, itu Bapak nggak tahu. Meskipun kadang jawabannya sama, ya satu kelas. Maksudnya sebenarnya yang ngerjakan pertama ini siapa sih? Ini kan Bapak nggak bisa tahu yang ngerjakan pertama. Cuman mungkin yang mengumpulkan pertama itu menjadi acuan. Yang mengumpulkan pertama, oh berarti ini. Kalau misalnya ada yang sama nanti, oh berarti semuanya sumbernya dari dia itu. Nanti nggak apa-apa, yang penting kalian mengerjakan, daripada nggak pernah ikut Zoom, nggak pernah absen, nggak pernah ngerjakan tugas gitu ya. Ya itu sangat tidak menghargai. Kalau kalian masih mengerjakan walaupun nyontoh, tapi nyontoh itu yang pinter. Meskipun nyontoh itu harus ada strateginya. Kalian nyontoh, kalian juga harus koreksi. Ini salah apa benar ya? Kalau kalian contoh tinggal
jiplak tulisannya. Ya kalau misalnya yang dicontoh itu salah, ya kalian juga ikut salah. Jadi kalian contoh misalnya, terus kalian pastikan di YouTube kadang ada. Kalian biasanya kalau ngerjakan ya pasti adalah yang ngopas, kemudian ditaruh di Google, keluarlah di situ Brandly, lalu ada jawabannya. Ya itu pasti ada yang seperti itu ya. Jadi kalian pastikan meskipun nyontoh oh seperti ini, ya kalian oh, benar nggak? Oh ini ya sudah benar. Terus kemudian kalian cek lagi, oh ini benar nggak? Oh salah, salahnya di sini. Lah kalian seperti itu. Nyontoh tuh yang cerdas juga ya, jangan asal kopas. Oke. Bisa dipahami ya Bapak apa yang Bapak sampaikan? Semuanya? Bisa. Oke, dinyalakan dulu ayo. Kita ambil dokumentasi. Foto bareng ayo. Mana yang lain ini? Ini sudah mau selesai loh ini. Pasti nanti ketika Bapak tutup, Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buanter semua. Kalau ada yang gimana, ada yang ditanyakan, diam semua. Ini kalian ini kenapa? Yuk kita foto dulu ya Bapak ambil apa-apa. Nyalakan dulu. Sudah? Yuk. Senyumlah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti fotonya akan Bapak kirimkan di grup 9C. Siapa tahu nanti ada yang belum screenshot bisa menggunakan itu untuk bukti screenshot kalian. Kan ada namanya di sini. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Bapak mohon maaf sekali kalau misalnya ada kesalahan kata yang Bapak ucapkan. Kemudian kalau masih belum paham, nanti ini rekordan ini akan Bapak upload di YouTube Bapak seperti biasa. Silakan kalian lihat ulang. Kalau kecepatan ya tinggal dibalik gitu ya. Namanya kembalikan gitu loh videonya sehingga diulang lagi. Itu saja. Terima kasih banyak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih. Silakan bisa meninggalkan Zoom tidak apa-apa. Halo, sini.